Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua penuh kebahagiaan. Kita di bab 411 sampai 415. Selamat bersantai. Bab 411. Di udara ngarai, asap hitam berguling melintasi langit dan segala sesuatu dalam radius 10 mil mati hening. Cigui berdiri di tengah dan api putih menari di matanya. Satu tangan dibangkitkan dan niat membunuh dilepaskan. Mereka yang berasal dari istana Blackcliff memiliki ekspresi gembira dan mengerikan saat mereka menahan nafas mereka. Pada saat ini dalam waktu bahkan Ye Yanyu 2 mil jauhnya merasakan niat membunuh yang mengerikan. Miao miao, kucing pencuri kecil itu menguap, seolah-olah tidak peduli dengan kehidupan atau matinya pemilik sebelumnya. Kucing pencuri kecil, jika dia mati kamu juga akan terseret. Ye Yanyu mengungkapkan ekspresi yang mengkhawatirkan. Dia tidak peduli apakah Zhao Feng meninggal atau hidup tetapi takut bahwa itu kematiannya juga akan menyeret kucing pencuri kecil yang memiliki perjanjian darah dengannya. Kekuatan menyeret ini tergantung pada jarak antara mereka, kultivasi mereka, garis darah dan kekuatan jiwa. Namun, jelas Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu sangat dekat satu sama lain dan mereka tidak memiliki perbedaan besar di antara mereka. Miao miao, kucing kecil pencuri itu mengayunkan cakarnya dan menunjukkan ekspresi dingin, menandakan bahwa itu meskipun itu mungkin mati, ia akan menjatuhkan pemilik sebelumnya. Tidak, ini terlalu berisiko. Bagaimana jika Zhao Feng memutuskan untuk membunuhmu terlebih dahulu sebelum dia mati karena ketidakmauan? Petik 2. Ye Yanyu tidak bisa menahannya dan berdiri. Hanya ada 2 mil di antara mereka dan semua yang perlu dilakukan Zhao Feng adalah memblokir 1 atau 2 detik dan Ye Yanyu akan tiba. Namun, Zhao Feng telah mengubah warnanya menjadi hitam dari istana Blackcliff dan berjalan perlahan. Dia bahkan tidak merasakan niat membunuh dingin dari belakang. Bocah ini, apakah dia yakin aku akan menyelamatkannya? Petik 2. Ye Yanyu marah dan menginjak kakinya di tanah. Zhao Feng terlalu dekat ke Blackcliff Palace dan sekali Cigui dan perusahaan menyerang Ye Yanyu tidak akan punya waktu untuk menyelamatkannya. Namun, di saat kritis ini tangan Cigui yang mengangkat tidak pernah diturunkan. Tanda keraguan yang langka muncul di wajahnya. Itu benar, Ye Yanyu melihat tanda perjuangan yang jelas di wajahnya. Bahkan para jenius dari istana Blackcliff merasa aneh. Saudara Cigui biasanya menentukan apa yang perlu dikhawatirkan. Pada titik waktu ini, tanpa sadar, garis darah Cigui, mata roh jahat, tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Dia dikultivasikan Dao of Ghost Course dan energi mentalnya lebih kuat dari yang lain kultivasinya. Menambah fakta bahwa itu ia memiliki garis mata, ia memiliki naluri yang sensitif. Cigui selalu mempercayai instingnya tanpa keraguan dan itu telah memungkinkan untuk melarikan diri beberapa kali sebelumnya. Adegan tiba-tiba muncul dalam pikiran Cigui. Mata surga, muncul di langit dan menatap dunia seolah-olah itu adalah eksistensi yang sejajar dengan langit dan bumi. Pada saat-saat terakhir tatapan mata surga sepertinya melihat melalui tubuhnya dan kejiwanya. Cigui menggelengkan kepalanya dan cegukan. Suara dari orang lain dari istana Blackcliff terdengar di telinganya, "Brother Cigui, jika kita tidak bergerak sekarang, kita akan kehilangan kesempatan." Cigui menoleh dan melihat bahwa itu Zhao Feng telah berjalan keluar dari 100 meter, masih dengan kecepatan yang lambat. Itu Ye Yanyu yang malah bergegas mendekat. Mundur. Cigui tiba-tiba memutuskan bahwa itu tidak ada yang mengerti. Meskipun para jenius dari istana Blackcliff terkejut, mereka tidak berani melawan perintah itu dan mundur. Saudara Cigui, anak itu sangat dekat dengan kita dan setelah kita bergerak bahkan Ye Yanyu tidak akan datang tepat waktu. Pemuda sekecil cabang tidak mengerti. Bra ini tidak berpura-pura menjadi tenang. Dia benar-benar tidak takut pada kita dan yang paling penting, saya tidak bisa melihat keahliannya yang sebenarnya. Petik 2. Cigui berkata dengan serius. Di Purple Saint Ruins Cigui dikenal dengan 10 True Lord Ranks lainnya dan dia tahu sedikit tentang Ye Yanyu dan bahkan jenius nomor 1. Namun, semakin Cigui berinteraksi dengan pemuda ini di depannya, semakin menakutkan perasaan Zhao Feng. Ada pepatah, musuh yang tidak dikenal jauh lebih menakutkan daripada musuh yang dikenal. Para jenius dari istana Blackcliff tidak bergerak dan menyaksikan Zhao Feng terbang sejauh 1 mil. Aku ingin mengelabui Cigui ini, tapi sepertinya dia cukup berhati-hati. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit penyesalan. Dia sengaja berbalik pada mereka untuk memberi mereka cacat untuk membunuhnya. Zhao Feng yakin bahwa itu Ye Yanyu tidak akan hanya melihatnya mati.
Oleh karena itu jenius dari Istana Blackcliff dan Ye Yanyu akan berbenturan dan sekali ini berhasil Zhao Feng memiliki kesempatan tinggi untuk membuat setengah Istana Blackcliff tetap tinggal dan mungkin bahkan bisa membunuh Reng Lord sejati Qigui. Setelah semua, kekuatan jatuh Qigui lebih besar dari Ye Yanyu dan Ye Yanyu sudah pulih banyak dari menggunakan Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew dari beberapa hari yang lalu. Dalam kepala pada pertukaran dengan Zhao Feng dan kucing pencuri kecil sebagai dukungan, Ye Yanyu memiliki 50-60% untuk membunuh Qigui. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya, mereka akan mampu membunuh beberapa orang lain dan rampasan perang akan berguna bagi Zhao Feng karena mereka tentang Dao Hantu Malaikat. Sayangnya, Qigui malah mundur pada saat kritis dan karenanya, ia menghindari umpan membunuh ini, yang berarti bahwa itu tipuan berakhir dengan kegagalan. Kenapa gagal? Zhao Feng merasa bahwa itu dia bertindak terlalu tenang dan membuat Qigui waspada terhadap Ye Yanyu. Tentu saja, ada juga perlindungan naluriah yang juga dimiliki mata roh Lord Zhao Feng yang telah memungkinkannya untuk melarikan diri. Sebagai contoh, kembali ke kota Sun Feather, Zhao Feng telah dikejar oleh seorang elder dari keluarga Qiyu, tetapi ini telah dirasakan olehnya sebelumnya dan dia mempersiapkannya. Segera, Zhao Feng dan Ye Yanyu bertemu dan yang terakhir menghela nafas tetapi memiliki wajah dingin. Anda lebih baik tidak memiliki trik dan bahkan tidak berpikir tentang bekerja dengan kekuatan jahat seperti Istana Blackcliff. Goddess Ye benar, saya ingin berdagang dengan Blackcliff Palace tetapi tidak berpikir para Taois jahat ini memiliki niat membunuh di dalam hati mereka. Saya harus berterima kasih kepada God Ye karena telah membantu saya. Petik 2. Kata Zhao Feng. Dalam hal kolaborasi ia akan memilih Pure Moon Spiritual Sect pertama. Ini adalah yang terkuat dari 3 sekte dan benar. Apapun yang dikatakan, mereka lebih baik dari Blackcliff Palace dan jauh lebih aman. Ye Yanyu hendak mengatakan sesuatu tetapi suara terbang muncul dari jauh. So. 8 atau 9 sosok melintas di udara dan menuju ke arah ini. Di antara mereka ada aura True Lord Reng yang kuat yang bahkan lebih kuat dari Qigui dan darah yang berjubah. Mungkinkah bala bantuan Brother Mo Yu telah tiba? Orang-orang jenius dari Istana Blackcliff sangat diharapkan dan kilatan kegembiraan muncul di mata Qigui. Namun, ekspresinya berubah secara dramatis ketika dia melepaskan rasa spiritualnya. Menjalankan, lari, Qigui memerintahkan dan memimpin kelompok itu mundur. Beberapa saat kemudian, 8 atau 9 cahaya bulan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tiba. Pemimpin adalah pemuda berjubah perak tampan dengan rambut merah. Kultivasinya telah mencapai tahap awal dari peringkat tuan sejati dan sedikit lebih lemah dari Qigui dan darah yang merampok True Lord Reng. Petik 2. Mata pemuda berjubah perak menyala saat dia melihat Ye Yanyu dan berkata sambil tersenyum, Sister Ye kami menemukan beberapa hal di sana jadi datang sedikit terlambat, maaf tentang itu. Saya sudah cukup, hanya 2 True Lord Rangs dari Demo Bulan Palace dan Blackcliff Palace tidak cukup untuk mengancamku. Petik 2. Ye Yanyu duduk bersila di tanah dengan sikap tanpa emosi, tidak peduli tentang pemuda berjubah perak sama sekali. Zhao Feng bisa melihat bahwa itu Lord sejati berperawakan perak ini adalah salah satu dari mereka yang mengejar Ye Yanyu dan dia tidak terkejut. Mengapa seseorang seperti Ye Yanyu tidak memiliki pemuda tampan yang mengejarnya? Sebagian besar pemuda normal mungkin bahkan tidak memiliki hak atau keberanian. Ada 1 atau 2 saudara perempuan bela diri yang cukup baik dengan Ye Yanyu dan mulai berbicara dengannya. Kakak Ye, kamu terluka. Siapa lagi selain saudara Lu yang bisa menekan Suster Ye dengan kekuatannya? Kedua saudari bela diri itu telah mencapai puncak True Mystic Rank dan keduanya terkejut. Ye Yanyu tersenyum dan segera menceritakan apa yang terjadi dengan Qigui dan darah yang merampok True Lord. Sulit membayangkan bahwa itu Suster Ye memiliki keberuntungan ini. Harta di gua ini bahkan lebih baik dari kita. Petik 2. Gadis-gadis itu sedekat saudara perempuan dan hanya melihat mereka merasa baik. Para murid laki-laki dari Pure Moon Spiritual Sect menghela nafas dengan kekaguman. Ye Yanyu sempurna. Namun, Ye Yanyu dan beberapa orang lainnya semuanya sangat cantik dan bahkan True Lord berjubah perak tidak dapat mengganggu. Zhao Feng tidak keberatan ini dan malah terkejut pada kekuatan Pure Moon Spiritual Sekte. Dalam kelompok Ye Yanyu dan pemuda berjubah perak adalah Lord sejati dan lebih dari setengah sisanya adalah puncak True Mystic Ranks. Kekuatan tahap akhir Zhao Feng True Mystic Rank berada di bagian bawah di antara Pure Moon Spiritual Sect. Sister Ye, siapa bocah ini? Pria berjubah perak dan perusahaan akhirnya menemukan topik untuk dibicarakan dan mata mereka mendarat di Zhao Feng dengan sekejap. Zhao Feng tidak memiliki aura dari ketiga belah pihak padanya dan ini memberi mereka banyak spekulasi.
Setiap jenius yang memasuki Purple Saint Ruins memiliki token warisan dari 3 sekte. Hehe, aku pikir dia adalah tawanan perang Tuan Ye. Seorang gadis muda yang cantik tersenyum dan memeriksa Zhao Feng dan bahkan menyentuh rambut birunya. Alis Zhao Feng berkerut tetapi tidak melakukan apa-apa. Kekuatan Puremoon spiritual sekte tidak hanya menakutkan. Menurut apa yang dia tahu 5 dari 10 True Lord Ranks berasal dari sekte spiritual bulan murni termasuk yang terkuat. Kucing ini juga dipotong. Gadis lain ingin menyentuh kucing pencuri kecil tetapi dihindari oleh yang terakhir. Sister Ye, ada apa dengan manusia dan kucing ini? Mata pemuda berjubah perak berkelap-kelip, dan murid laki-laki lainnya memeriksa Zhao Feng dengan hati-hati. Ye Yanyu akhirnya menyebutkan hanya tentang kesepakatan antara dia dan Zhao Feng. Apa yang harus dibicarakan dengan badut-badut ini? Kami hanya akan menangkapnya dan menyiksa rahasia-rahasianya. Petik 2. Pemuda berjubah perak itu dengan dingin melepaskan aura sejati roh sejatinya dan udara tampaknya dipenuhi cahaya bulan purnama yang membuat orang lain tidak dapat bernapas. Petik 2. Kita hanya akan menangkapnya dan menyiksa rahasia-rahasianya. Sikap pemuda berjubah perak itu sangat kuat, dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia kemudian merilis aura peringkat tuan sejatinya dan dengan sengaja menekan di mana Zhao Feng berada. Apa yang kakak senior katakan benar. Sejarah orang ini tidak diketahui dan mungkin merupakan mata-mata dari sekte lain. Petik 2. Seorang jenius bukan dari 3 sekte tetapi mampu memasuki Purple Saint Ruins. Kami harus memaksa keluar rahasia. Petik 2. Para lelaki lainnya semua melompat masuk dan setuju. Dari orang-orang yang hadir kecuali Ye Yanyu, pemuda berjubah perak Yuluo memiliki status tertinggi dan memimpin kelompok lainnya. Aye, jadi beginilah cara Puremoon Spiritual Sect memperlakukan tamunya. Kudengar Goddess Ye adalah sekte lurus yang berusaha maju dan ingin Dewi Ye merekomendasikanku untuk masuk ke sekte. Tapi sepertinya, ya, lupakan saja. Petik 2. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi sangat kecewa dan Yuluo dan semua perusahaan berbalik ke arah Ye Yanyu dengan ekspresi beku. Saudara Yuluo, jangan campur tangan antara saya dan dia. Saya tahu sebagian besar sejarahnya. Petik 2. Ye Yanyu mengerutkan alisnya. Dia awalnya tidak ingin melindungi Zhao Feng, tetapi karena dia memanggilnya keluar, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah semua, keduanya memiliki kesepakatan dan jika Yuluo dan perusahaan sedang sangat kuat, itu tidak memberikan wajahnya. Suster Ye, karena Anda memiliki kesepakatan dengannya, saya jelas tidak akan mengganggu tetapi untuk keselamatan para murid sekte kita harus bertanya bagaimana dia memasuki reruntuhan Saint Raksasa. Ekspresi Yuluo melunak dan berubah menjadi, tanya. Yang ini tidak bersalah. Tanyakan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Zhao Feng duduk di tanah dan dengan sengaja bergerak sedikit lebih dekat ke Ye Yanyu dan gadis-gadis lainnya. Yuluo tidak bisa menyerangnya atau membatasi kebebasannya. Dia bisa bertanya apapun yang diinginkannya. Alis Yuluo berkerut dan berpikir, apakah bocah ini tidak takut padaku? Dengan True Lord rank kultivasi, dalam situasi normal, siapa yang tidak menghormati dia? Selanjutnya, aura True Lord rank Yuluo tampaknya tidak efektif melawan Zhao Feng. Dari mana asal kamu? Bagaimana Anda memasuki Purple Saint Ruins? Petik 2. Yuluo segera langsung ke intinya. Aku datang dari benua batu Azure dan memasuki reruntuhan ini karena kekuatan misterius yang menyelimutiku dan kucing ini juga. Tindakan Zhao Feng sangat arogan dan ketika dia mengatakan benua batu Azure, dia penuh dengan kebanggaan. Benua batu Azure, benua, para jenius dari sekte spiritual bulan murni tercengang. Benua adalah tempat yang legendaris dan hanya Ye Yanyu yang memiliki senyum mengejek di wajahnya saat dia sudah tahu tentang situasi Zhao Feng. Tunggu, apa tingkat bintang tertinggi dari kekuatan terkuat di benua ini dan kultivasi tertinggi yang diketahui? Yuluo bereaksi. Yang terkuat adalah klan 1 bintang dan kultivasi tertinggi adalah Real Core Origin. Zhao Feng berkata dengan tidak yakin. Hahaha, katak di dasar sumur berani menyebut diri mereka benua. Petik 2. Para jenius dari sekte spiritual bulan murni tertawa begitu keras sampai kepala mereka mundur. Sudah kuduga, kamu tidak tahu apa-apa. Penghinaan Yuluo menjadi lebih jelas. Apa yang kamu, semua artinya. Petik 2. Zhao Feng pura-pura tidak tahu apa-apa. Setelah bertanya pada King Xiaoxue dari Paviliun Angin Salju, dia samar-samar menyadari bahwa itu benua bunga Azure yang dia berasal bukanlah benua sejati. Pada saat itu, King Xiaoxue telah mengatakan bahwa itu
beberapa pulau kecil menyebut diri mereka benua dan merupakan katak di dasar sumur. Dia mengatakan ini untuk mengkonfirmasi apa yang dia katakan dan sengaja diremehkan. Itu jelas pikiran Zhao Feng benar. Mendengar bahwa itu Zhao Feng berasal dari benua, para jenius dari Pure Moon Spiritual Sekte jelas memandangnya dengan jijik. Haha, klan terkuat di kepulauanmu hanya satu bintang dan yang terkuat hanya di Origin Core Realm. Ini jelas bukan benua legendaris. Petik 2. Seorang gadis di sebelah Ye Yanyu yang menganggap ini lucu dijelaskan. Saya tidak percaya ini. Sebenarnya saya berasal dari benua dan dibesarkan di sana. Petik 2. Zhao Feng pura-pura gila dan tidak dapat menerima kenyataan ini. Gadis itu melompat ketakutan sebelum tersenyum, ini sangat normal. Banyak penduduk asli di pulau itu memiliki pengetahuan terbatas dan berpikir bahwa itu tempat tinggal mereka adalah sebuah benua. Ketika Anda memasuki dunia nyata, Anda akan mengerti. Petik 2. Hahaha idiot. Setidaknya ada selusin pulau sepertimu di bawah kendali sekte spiritual bulan suci. Kelompok dari Pure Moon Spiritual Sect tertawa. Tidak terlihat mereka memiliki superioritas untuk Zhao Feng dan menunduk atau bahkan mengabaikannya. Inilah yang diinginkan Zhao Feng, untuk membuat orang-orang ini merasa tidak terancam olehnya dan jelas tidak akan berhati-hati atau membatasi dia. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng masih berpura-pura tidak bisa menerima ini dan bertanya pada gadis itu sebelumnya. Hehe. Ketika benua hancur-hancur dan berubah menjadi 1 triliun debu, setiap bintik adalah sebuah pulau. Terlepas dari pulau-pulau itu adalah laut tanpa batas, termasuk benua Anda atau kepulauan Tianlu kita semua adalah bintik-bintik dalam kehampaan tanpa batas. Petik 2. Gadis itu menjelaskan, Zhao Feng tahu sedikit atau dua tentang benua desolate dan pertempuran dewa-dewa kuno dari membaca catatan. Di era itu dunia hanya memiliki satu benua desolate yang terbentuk dari kekacauan. Di era itu setiap makhluk ada legenda untuk era saat ini. Peng-peng, ketika benua desolate disebutkan, mata spiritual Lord Zhao Feng melompat. Melalui beberapa bagian mimpi, Zhao Feng menebak bahwa itu mata roh Lord berasal dari zaman itu. The Ancient rusak, dan dewa kuno terbunuh akan berubah menjadi 1 triliun debu. Suara ketika mata spiritual Lord pertama kali bergabung dengannya juga membuktikan situasi dunia saat ini. Berikutnya, gadis baik hati memberitahu Zhao Feng situasi sekte spiritual bulan murni. Sekte spiritual bulan purnama, Black Cliff Palace dan Moon Demon Palace semua berasal dari kepulauan Tianlu dan keduanya adalah yang mutlak di daerah ini. Mereka memimpin hingga beberapa ratus pasukan bintang satu bersama. Para jenius yang memasuki Purple Saint Ruins berasal dari 3 sekte dan 10 kekuatan bintang satu terkuat di bawah mereka. Ini berarti bahwa itu setiap jenius memiliki kekuatan setidaknya sebanding dengan agama setan bulan merah, di belakang mereka dan melampaui 10 klan besar dari benua bunga Azure dan 3 sekte lebih dari 1 tingkat lebih tinggi dari 10 klan bunga Azure. Benua. Setiap kekuatan terbagi antara 5 bintang dan setiap perbedaan dalam 1 bintang seperti perbedaan antara langit dan bumi. Perbedaan 1 bintang bisa puluhan kali atau bahkan 100 kali lebih kuat. Sebagai contoh, klan 1 bintang yang berada di bawah sekte spiritual bulan murni seperti tuan dan budak mereka. Benua bunga Azure mungkin seekor semut di mata sekte bintang 2 ini. Zhao Feng telah berhasil membuat orang-orang ini meremehkan dan memandang rendah dirinya, tetapi hatinya sedikit pahit. Jika dia tidak memasuki warisan ini, dia mungkin tidak akan tahu dia masih seekor katak di dasar sumur. Yu Luo dan segera menyerah untuk menanyakan Zhao Feng dan kehilangan minat padanya. The Pure Moon Spiritual Sekte mengirimkan beberapa jenius untuk mencari harta di sekitar ngarai misterius sementara yang lain tinggal di belakang. Itu benar, Sister Ye, ada informasi penting yang saya lupa beritahu Anda. Yu Luo tiba-tiba teringat sesuatu. Informasi penting, terlepas from istana-istana reruntuhan yang tempatnya tidak diketahui, informasi penting apa yang penting bagi saya? Petik 2. Ye Yanyu berkata, ini adalah istana berharga reruntuhan. Wajah Yu Luo menegang, menurut murid-murid sekte kami, istana berharga reruntuhan telah muncul sebelumnya. Apa? The Ruins Treasure Palace telah muncul sebelumnya. Petik 2. Ye Yanyu terkejut dan ekspresinya sepertinya mengandung sedikit kekalahan. Istana keramat berharga, mendengar hati Zhao Feng ini bergerak. Dia tahu 1 atau 2 hal tentang istana beragama reruntuhan ketika menanyai King Xiaoxue. The Ruins Treasure Palace adalah inti dari warisan tetapi tidak muncul setiap kali reruntuhan dibuka. Hanya dengan memasuki istana berharga reruntuhan seseorang akan dapat menerima esensi sejati dari tempat ini.
Dibandingkan dengan ngarai misterius ini seperti rumput liar. Menurut pengalaman sebelumnya, istana berharga reruntuhan akan muncul hanya sekali setiap 10 kali dan menurut tetua, semakin kuat garis darah para jenius, semakin tinggi kemungkinan istana berharga reruntuhan muncul. Mata indah Ye Yanyu berkedip dengan enggan. Di generasi kita, garis keturunan para jenius secara keseluruhan melampaui generasi sebelumnya dan kemungkinan istana berharga reruntuhan sebenarnya cukup tinggi. Sialan, seseorang memasuki istana berharga reruntuhan di depan kita. Beberapa dari mereka yang hadir mengertakkan gigi mereka dengan kebencian. Siapa yang akan menjadi orang yang masuk ke istana berharga reruntuhan? Yang mana dari 10 tuan benar itu? Mungkinkah itu saudara Lu atau Zhuang Waner dari Istana Iblis Bulan? Petik 2. Ye Yanyu tampaknya tidak mau mengaku kalah. Bukan saudara Lu atau Zhuang Waner. Mereka masih di zona normal. Orang itu bahkan bukan salah satu dari 10 tuan benar. Petik 2. Siapa itu? Untuk benar-benar memasuki istana berharga reruntuhan sebelum 10 tuan benar. Petik 2. Ye Yanyu terkejut dan tidak percaya karena istana berharga reruntuhan telah muncul berkali-kali dan memiliki tujuan tertentu. Sebagai contoh, seorang jenius yang masuk memiliki bakat rata-rata tetapi karena cocok untuk Purple Saint Ruins, menerima warisannya. Mereka telah menegaskan bahwa orang itu bukan salah satu dari 10 raja benar. Orang itu mungkin telah memasuki istana berharga reruntuhan tetapi itu tidak seperti kita tidak memiliki kesempatan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengganggu. The Ruins Treasure Palace muncul biasanya sekali setiap 10 kali dan setelah muncul sekali, kemungkinan untuk muncul lagi akan turun menjadi 1%. Seorang gadis berkata dengan nada cemberut. Ah, bukankah ini berarti kita tidak memiliki keberuntungan dengan istana berharga reruntuhan? Petik 2. Zhao Feng tidak mengharapkan ini sama sekali. Alasan mengapa ia memasuki sisi sekte spiritual bulan murni adalah untuk memasuki istana berharga reruntuhan. Itu benar, menyisihkanmu, bahkan kita tidak punya banyak kesempatan. Yu Luo memandang Zhao Feng, tidak mencoba menyembunyikan penghinaan di matanya dan tertawa dingin di dalam hatinya. The Ruins Treasure Palace mencari seseorang yang cocok dan mereka yang masuk mungkin tidak menerima warisan. Di matanya, Zhao Feng hanyalah orang asing yang bermimpi memasuki istana berharga reruntuhan. Bisa dikatakan dia adalah seekor katak yang mencoba memakan daging angsa. 1% memang agak terlalu rendah. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya tetapi kemudian menjadi tenang sekali lagi. Jika beberapa hal ditakdirkan untuk tidak menjadi miliknya maka Zhao Feng tidak harus mendapatkannya. Dia sudah menerima banyak barang dan hanya bagian luar reruntuhan yang lebih baik daripada kebanyakan warisan. Kengganan tertulis di wajah Ye Yanyu saat dia menggigit bibirnya, saya tidak akan menyerah bahkan jika hanya ada 1% peluang. Kelompok itu jatuh ke dalam keheningan sesaat. Mereka semua telah menyerah memasuki istana berharga reruntuhan, hanya Ye Yanyu yang tidak mau mengaku kalah. Zhao Feng mempertahankan sikapnya yang santai. Semua orang melepaskan. Yu Luo mulai mengorganisasikan orang-orang ke dalam kelompok dan mengirim mereka ke daerah yang berbeda karena ngarai misterius ini memiliki banyak binatang dan bahan kuno yang berharga. Pada waktu bersamaan, Sou, embusan awan gelap memasuki ngarai misterius dan salah satunya mengandung aura True Lord Reng yang gelap dan kacau. Saudara Moyu, haha, bala bantuan kami akhirnya tiba. Petik 2. Qigui dan teman dari Black Cliff Palace melihat ke langit dengan gembira. Embusan awan hitam mengandung 10 angka, masing-masing dan setiap dari mereka adalah dingin dan jahat. Mereka adalah bala bantuan dari istana Black Cliff. Seorang pemuda yang tampak seperti mayat dengan bintik-bintik gelap dari kulit perak melayang di udara. Dia tampak seperti orang mati, yang hidup dan membuat tulang orang lain kedinginan. Mo Yu, jenazah manusia itu datang. Petik 2. Ekspresi dari perak berjubah Yu Luo dan perusahaan berubah menjadi kesendirian. Di antara 10 Lord sejati, peringkat Mo Yu lebih tinggi dari dia dan Mo Yu berada dalam 5 besar. Terlepas dari Ye Yanyu, tidak ada seorang pun di sini mungkin pertandingannya. Kedatangan Mo Yu dengan segera meningkatkan kekuatan istana Black Cliff. 2 Lord sejati ada di sini, jadi ini semua kekuatan Black Cliff Palace. Senyum tipis muncul di mulut Ye Yanyu. Meskipun bala bantuan dari Black Cliff Palace telah tiba, Pure Moon Spiritual Sect masih lebih kuat. Zhao Feng berdiri di gunung dan sesekali membuka mata spiritual lordnya untuk memeriksa ngarai misterius dan menemukan bahwa itu 2 lord sejati dari istana Black Cliff, Mo Yu, dan Qigui, keduanya mencoba untuk bergabung dengan darah yang dirampok benar Lord of the Moon Demon Palace. Setelah semua, tidak termasuk istana berharga reruntuhan, harta karun misterius ini melampaui setiap tempat lainnya.
Friends of the Moon Iblis Palace, musuh kita adalah sekte spiritual bulan murni dan sekarang, hanya sebagian kecil dari kekuatan mereka telah berkumpul. Kita harus bekerja lebih awal. Petik 2. Suara serak Chi Gui membuat atmosfer serius. Mo Yu di sampingnya memiliki tubuh seperti mayat hantu, wajahnya kering dan tidak ada ekspresi yang terlihat, tetapi jelas dia menyetujui proposal ini. Ayo lakukan. Darah yang dirampok, True Lord tidak menganggap ini aneh. Setiap kali pada tahap akhir memasuki Purple Saint Ruins, dua sekte harus bekerja sama untuk mencoba dan melawan kembali terhadap Pure Moon Spiritual Sect. Setelah semua, sekte spiritual bulan suci telah mencapai 2,5 bintang dan meskipun hanya ada perbedaan 0,5 bintang di antara mereka, itu seperti perbedaan antara darah besi agama dan 10 besar klan. Jika bukan karena fakta bahwa itu istana setan bulan dekat dengan 2,5 bintang dan Blackcliff Palace adalah sekte bintang 2 yang kuat, mereka tidak akan mampu menahan Pure Moon Spiritual Sect kembali. Di sisi lain ngarai, pergi, Yu Luo mengatur kelompok dan mulai mencari-cari harta karun. Ye Yanyu masih perlu beristirahat selama 2 hari untuk sepenuhnya pulih dan hanya akan membantu murid lain jika itu darurat. Goddess Ye, kultivasi Anda adalah yang tertinggi dan tidak ada bandingannya di Ruins. Anda tidak membutuhkan saya untuk melindungi Anda, kan? Petik 2. Zhao Feng sebagai untuk pergi solo. Menurut kesepakatan itu, Zhao Feng tidak bisa meninggalkan radius 3 mil dari Ye Yanyu, tetapi karena istana reruntuhan istana hampir tidak akan muncul lagi, Zhao Feng memiliki niat untuk pergi sendiri. Dia ditolak dengan tegas oleh Ye Yanyu. Jika kamu ingin bertindak, kamu harus bersamaku atau kakak Yu Luo. Mata Ye Yanyu berkilat karena kedinginan karena dia masih waspada terhadap Zhao Feng. Dia tahu kekuatan Zhao Feng lebih baik daripada yang lain dan tidak seperti Yu Luo dan perusahaan yang benar-benar mengabaikannya. Peringatannya menahan rencana Zhao Feng untuk pergi sendirian. Tidak baik terburu-buru. Zhao Feng menemukan sebuah gua 2 mil di luar dan duduk di dalamnya. Sementara Ye Yanyu sedang beristirahat, ia akan menggunakan waktu ini untuk memperkuat mayat racun perak gelapnya. Cakar kalajengking raksasa, mematikan tulang kristal yin. Zhao Feng mengambil 2 bahan utama ini. Dia pertama kali menempatkan tulang kristal yin mematikan ke mayat racun perak gelap dan memperkuat mereka. Setengah hari kemudian, Zhao Feng telah menghancurkan tulang kristal yin mematikan menjadi bubuk dan menggabungkannya dengan 2 mayat racun perak gelap. Melihatnya dari dekat, Zhao Feng melihat bahwa itu permukaan 2 mayat beracun itu berkilat dengan cahaya perak gelap. Mereka tepat dan cantik, tidak kasar seperti sebelumnya. Kultivasi mayat beracun. Kekerasan dan terutama serangan semuanya meningkat sedikit. Dia mengangguk puas. Setelah itu, Zhao Feng menaruh cakar kalajengking raksasa itu ke tubuh racun perak gelap. Proses ini dilakukan dalam teratai hitam dan dikendalikan oleh mata spiritual lord. Namun, Zhao Feng harus sangat berhati-hati karena mereka adalah 2 kartu tersembunyi yang kuat. Sementara Zhao Feng melakukan ini, dia juga perlu memahami isi dari teknik rahasia mengontrol 6 hantu kors. Teknik rahasia pengendalian 6 hantu kors layak untuk menjadi tingkat keterampilan tingkat spiritual tingkat tinggi dan itu jauh lebih sulit daripada warisan petir dan Mystic Flower Treasure Bible. Meskipun itu hanya halaman atas, isinya sangat dalam. Dalam sekejap mata, hampir 2 hari telah berlalu dan 2 jasad perak gelap Zhao Feng diserang. Cakar telah ditukar dengan cakar mayat raksasa dan ketajaman mereka meningkat secara dramatis. Dan mereka mengandung racun dari karung serta jamur racun yin bumi. Dalam hal pelanggaran, 2 mayat beracunku tidak jauh berbeda dengan 2 mayat hantu True Lord Rank milik Chi Gui, tetapi dengan racun, kerusakan mereka lebih tinggi. Zhao Feng puas. Rencana mayat racunnya telah berhasil. Ketika Zhao Feng keluar, dia menyadari bahwa itu situasi di dalam ngarai telah mengalami perubahan baru. Peringkat True Lord yang lain dari Moon Demon Palace telah tiba, Zhuang Wan'er. Zhuang Wan'er sama dengan Ye Yanyu, peringkat di peringkat 3 True Lord Ranks dan sekitar level yang sama. Gadis iblis ini juga ada di sini. Pada saat ini, Ye Yanyu baru saja pulih dan menemukan bahwa itu Zhuang Wan'er telah datang. Zhao Feng jelas senang melihat ini karena dia memiliki lebih banyak kesempatan dalam kekacauan. Kami akan pergi bersama. Ye Yanyu harumpet dengan dingin dan mengambil Zhao Feng untuk mencari di sekitar ngarai misterius. Dalam hal ini, banyak tempat telah digali, terutama di mana gua tempat kalajengking raksasa berada. Suster Ye, ada pohon menjulang Yao yang kekuatan tempurnya dekat dengan Real Core Originum dan Istana Iblis Bulan dan Blackcliff Palace bekerja sama untuk menyerangnya. Berita dari Pure Moon Spiritual Sect tiba. Menjulang pohon Yao.
The Moon Demon Palace dan Black Cliff Palace benar-benar berkelahi dengan sesuatu seperti itu. Petik 2. Ye Yanyu benar-benar terkejut karena ada beberapa hewan atau eksistensi menakutkan yang bahkan bisa membunuh True Lord Rangs dan pohon menjulang ini Yao adalah salah satunya. Ketika mereka mencari-cari sebelumnya, ketiga pihak telah menemukan pohon menjulang ini Yao tetapi tidak mendekat karena aura mengerikannya. Menjulang pohon Yao, hati Zhao Feng melompat. Dia telah menemukan ini sejak dulu dengan mata spiritual godanya dan dalam kenyataannya, setidaknya ada 3 atau 4 eksistensi lain yang setingkat di ngarai misterius ini. Kalajengking raksasa dari sebelumnya dapat dihitung sebagai satu, tetapi itu adalah yang terlemah dari keempatnya dan pada saat itu, kalajengking itu hanya menjaga gua dan memiliki kekhawatirannya. Namun, meskipun demikian 3 True Lord Rangs merasa sulit untuk menang. Pohon yang menjulang kekuatan tempur Yao berada di peringkat kedua di ngarai misterius di sini dan hampir sebanding dengan Real Core Originem. Eksistensi terkuat adalah tidur nyenyak di bawah tanah. Tidak ada yang tahu itu selain saya. Petik 2. Zhao Feng juga terkejut. Di kedalaman ngarai itu ada pohon menjulang dengan ratusan cabang. Setelah puluhan ribu tahun, itu telah diisi dengan surga bumi Yuan Qi dan berubah menjadi Yao. Cabangnya kebal terhadap api dan air dan bahkan senjata hampir tidak bisa melukai. The Towering Tree Yao merilis geraman yang dalam dan gelombang hijau redup langsung berguling radius 4-5 mil dan realem True Spirit normal akan gemetar di depan ini. Pada saat yang sama, akar yang tebal akan bergetar di bawah tanah dan menyebabkan gempa bumi. Zhao Feng melihat bahwa itu gelombang udara hijau yang redup mengandung kekuatan yang tidak biasa yang dapat mengikis tubuh dan tumpukan tulang putih bisa dilihat di mana ia pergi. Namun, kekuatan ini tidak melukai pohon atau pohon apapun dan malah menggantikannya. Kekuatan kayu. Murid Zhao Feng dikontrak. Warisan petirnya akhirnya bertemu musuh bebuyutannya. Kekuatan lightning menghancurkan, itu membalas sebagian besar keterampilan di dunia dan sangat efektif melawan kultivator jahat dan jahat. Namun, tidak ada yang tak tertandingi di dunia. Misalnya, kekuatan wood dari pohon menjulang Yao dengan sempurna membalas petir. Untungnya, Zhao Feng tidak fokus hanya pada Dao of Lightning dan inti sejatinya adalah Dao of the Soul kuno. Goddess Ye, mengapa kita harus menyinggung pohon menjulang ini Yao? Apa yang harus didapatkan? Petik 2. Zhao Feng menunjukkan tanda-tanda mundur. Tubuh Towering Tree Yao sebanding dengan Origin Core Realm dan tubuhnya penuh dengan harta. Nilainya lebih dari 10 kali lipat dari kalajengking raksasa. Selanjutnya, pohon menjulang Yao sudah membentuk semangat esensi jiwa kayu, yang dapat memperkuat jiwa dan bahkan berguna bagi mereka yang berada di inti asal realem mencoba untuk menerobos ke alam Dewa Void. Ini memiliki efek yang lebih baik bagi kita yang berada di Real Spirit Realm. Petik 2. Selain itu, buah telah terbentuk di pohon Yao yang menjulang dan masing-masing dan setiap dari mereka mengandung esensi kehidupan yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kultivasi seperti buah gelas darah. Buah ini juga lebih mudah diserap. Petik 2. Ketika menyebutkan pohon menjulang Yao, bahkan peringkat tuan sejati pun mengharap harta karunnya. Semangat esensi jiwa kayu, dan buah-buah Yao buah pohon, adalah bahan yang paling berharga dari pohon menjulang Yao dan bahkan bermanfaat bagi mereka di asal inti realem. The Wood Spirit Essence Soul adalah inti dari pohon yang bahkan efektif untuk sovereigns dan sangat berguna bagi mereka di True Spirit Realm. Jika aku mendapatkan roh inti roh Wood, tingkat energi mentalku setidaknya akan mencapai puncak level True Lord Rank dan menyentuh penghalang dari Real Core Originem. Pada saat itu, dengan garis mata-mata saya, bukankah saya yang terkuat? Petik 2. Hati Zhao Feng melompat tetapi memikirkannya, itu tidak realistis. Bahkan jika ketiga pihak bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan pohon Yao yang menjulang dan bahkan jika mereka berhasil membunuhnya, Zhao Feng tidak akan mendapatkan jiwa inti esensi roh. Akan mundur selangkah, bahkan jika Zhao Feng mendapat jiwa inti roh Wood, dia tidak akan bisa menyerapnya tanpa beberapa bulan atau setengah tahun dan pada saat itu, reruntuhan akan ditutup. Selanjutnya, item ini akan sangat boros bagi mereka yang berada di bawah Real Core Originem dan yang diperlukan setidaknya setengah langkah Origin Core Realm untuk sepenuhnya memanfaatkannya. Itu adalah buah esensi yang dapat menyembuhkan luka dan meningkatkan kultivasi. Serupa dengan rumput pengembalian dan gabungan buah gelas darah. Petik 2. Mata spiritual Lord Zhao Feng menemukan pohon buah esensi Yao dari jauh dan ada 5 atau 6 yang terbentuk sepenuhnya. Dalam hal efektivitas, buah esensi buah Yao tidak sebaik rumput pengembalian yang hidup atau buah kaca darah, tapi itu menahan kedua kemampuan sekaligus dan mudah diserap, tidak seringkas seperti buah gelas darah. Namun,
Hanya ada total 5 atau 6 buah Yao Essence yang terbentuk sepenuhnya dan jumlah orang-orang dari 3 pihak menambahkan hingga 30 atau 40 orang, termasuk 6 peringkat Lord sejati. Rata-rata, setiap True Lord Rank akan mendapatkan 1 buah dan yang lebih kuat mungkin bisa mendapatkan 2 buah. Ye Yanyu dan Zhao Feng segera tiba dalam radius 4 hingga 5 mil dari tempat pohon Towering Yao berada. Pohon menjulang Yao bersenandung rendah dan mengirim aura hijau samar di radius 4-5 mil dan seketika, semua esensi alam telah diisi ulang sedangkan makhluk hidup mulai mencair. Aura hijau samar adalah bantuan ke hutan terdekat tetapi itu adalah racun bagi mereka yang masih hidup. Zhao Feng merasakan kekuatan hidupnya mulai mengalir bahkan hanya dengan melangkah ke batas luar. Benar-benar pohon yang mengerikan, Yao. Pangkat manusia sejati normal mungkin akan mati bahkan sebelum mereka mendekat. Petik 2. Zhao Feng merasa bahwa itu dia masih meremehkan pohon menjulang Yao. Zhao Feng mengambil lotus 3 bunga berbunga dan terbang di udara dengan kelopak yang diperpanjang. Zhao Feng menemukan bahwa itu lotus berbunga 3 bunga memiliki ketahanan yang kuat terhadap aura hijau samar. The Three Flowered Treasure Lotus dibuat sebagian besar dari alam dan merupakan asal mengapa bisa melepaskan ketiga aroma tersebut. Oleh karena itu, 3 lotus berharga berbunga memiliki ketahanan yang kuat terhadap aura dan diisi ulang sampai tingkat tertentu. Ye Yanyu melirik kaget dan melanjutkan tanpa menggunakan item apapun saat dia menghadapi aura ini dengan mudah. Cahaya bulan muncul di kulitnya dan membuatnya tampak seperti dewi yang turun. Dia tampak sangat murni dan suci dan membuat orang lain merasa bersalah. Aura racun yang mendekati Ye Yanyu dimurnikan oleh cahaya bulan. Benar-benar layak berada di tahap akhir dari True Lord Rank. Zhao Feng menghela napas dalam hatinya. Perbedaan tingkat energi mental antara dia dan Ye Yanyu tidak terlalu besar, tetapi perbedaan dalam kultivasi terlalu banyak. Ye Yanyu dapat dengan mudah melakukan perjalanan di daerah tersebut tanpa menggunakan bantuan barang-barang. Semua orang berhati-hati jangan terlalu dekat dengan pohon Yao yang menjulang. Gunakan mayat hantu untuk dijadikan gangguan dan jangan mendarat di tanah. Moon Demon Palace, gunakan keterampilan Dao of Blood untuk mengikis akar pohon. Ketika Ye Yanyu dan Zhao Feng tiba, Istana Bulan Iblis dan Istana Black Cliff sedang mendiskusikan bagaimana menangani pohon Yao yang menjulang. Semuanya dalam radius 1 mil dengan di rentetan serangan Tower Tree Yao dan sudah ada 4 atau 5 mayat terbaring di sana. Sister Ye, kamu akhirnya di sini. Yu Luo dan yang lainnya dari Pure Moon Spiritual Sect datang untuk bertemu dengan Ye Yanyu. Ketika Yu Luo melihat Zhao Feng, alisnya berkerut dan dia bergumam, mengapa kamu membawa sampah ini ke sini? 2 True Lord Ranks dan 7 atau 8 murid lain dari Pure Moon Spiritual Sekte berkumpul bersama. Kedatangan mereka jelas menyebabkan Istana Iblis Bulan dan perhatian Black Cliff Palace. Sister Ye, Moon Demon Palace dan Black Cliff Palace sudah menyerangnya sekali tapi itu berakhir dengan kegagalan. Seorang murid perempuan menceritakan apa yang telah terjadi. Zhao Feng mendengarkan saat dia membuka mata spiritual godanya untuk mencari tahu tentang pohon Yao yang menjulang. Pertama, akar pohon Yao yang menjulang dikembangkan dan segala sesuatu dalam jarak beberapa mil berada dalam jangkauan serangannya. Oleh karena itu, orang-orang tidak dapat berdiri di dekat tanah atau mereka akan terjerat oleh akar pohon dan menjadi pupuk. Selain itu, seseorang juga tidak bisa mendekati pohon Yao yang menjulang. Cabang-cabang pohon itu sangat besar dan Rank Lord sejati mungkin akan mati jika memukul langsung kecuali mereka telah dilatih dalam teknik penguatan tubuh. The Moon Demon Palace dan Black Cliff Palace menggunakan taktik spasial sebagai gantinya. Para jenius Istana Black Cliff akan menciptakan kabut hitam dan para jenius yang berpartisipasi akan menggunakan kabut sebagai penutup dan menyerang pohon Yao yang menjulang. Ye Yanyu, kamu datang tepat waktu. Dengan 3 tim bekerja sama, kami memiliki kesempatan untuk mengalahkan pohon Yao yang menjulang. Petik 2. Suara melembutkan tulang seorang gadis muda terdengar. Itu sepertinya datang dari mimpi dan penuh kenangan. Hati banyak pria bergetar. Suara itu sepertinya bisa mematikan tulang mereka dan membiarkan mereka melupakan apapun. Seorang gadis yang menawan bangkit dari sisi Istana Bulan Iblis dan di dahinya, ada simbol bulan gelap. Rambut ungunya tertiup angin seperti peri. Dia mengenakan gaun merah pucat dan menunjukkan sepasang kaki putih salju. Setengah dari bahunya juga terungkap dan setiap gerakan dan senyumnya tampaknya mengandung sihir. Itu mudah untuk memberikan judul, Gadis Yao atau Gadis Iblis, kepada seseorang seperti ini yang mengandung misteri dan kejahatan dalam dirinya. Tanpa bertanya, Zhao Feng tahu bahwa ini adalah jenius nomor 1 dari Istana Iblis Bulan, Zhuang Waner. Lebih jauh lagi,
dia tidak kultivasi Dao dari darah bulan tetapi kekuatan murni dari setan bulan. Kekuatan Demon Moon-nya dikatakan sebagai kekuatan kutub dari Ye Yanyu Purifying Moon dan aura mereka benar-benar berbeda juga. Pada saat ini, kata-kata Zhuang Wan'er tampaknya mengandung sihir energi mental yang membuat laki-laki jatuh ke dalam setrum sesaat dan menjadi hilang dalam mimpi mereka. Sebagian besar orang-orang dari sekte spiritual bulan murni terpengaruh dan bahkan Yu Luo dari True Lord Reng bingung untuk sedetik. Huff, Ye Yanyu harumpet dengan dingin dan suaranya menembus sihir energi mental itu. Wajah banyak laki-laki menjadi merah saat mereka bangun. Suara Zhuang Wan'er saat itu mengandung tingkat energi mental yang tak terlukiskan yang tidak hanya pesona. Dalam hal itu, keinginan semua orang diperbesar. Hanya dengan melihat bagaimana bahkan Yu Luo di True Lord Reng bahkan terpengaruh menunjukkan kekuatan Zhuang Wan'er. Hanya Zhao Feng dan Ye Yanyu tidak terpengaruh. Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er setara dengan satu sama lain dan karenanya itu normal baginya untuk tidak terpengaruh. Tapi anehnya, Zhao Feng tidak terpengaruh juga. Dia seperti mumi tanpa ekspresi yang tampaknya melihat keindahan sebagai tumpukan tulang putih. Zhuang Wan'er tidak bisa membantu tetapi melirik Zhao Feng dengan heran. Bahkan True Lord Rangs tidak dapat memblokir Sky Demon Charming Voice miliknya, tetapi bocah True Mystic Rank ini baik-baik saja. Ye Yanyu tidak bisa melihat Zhao Feng dengan pujian. Bahkan Yu Luo dan teman-teman terpesona oleh Zhuang Wan'er yang membuat Ye Yanyu merasa frustrasi. Tapi untungnya Zhao Feng membantunya mendapatkan kembali nafas dengan tidak terpengaruh oleh Sky Demon Charming Voice Zhuang Wan'er. Itu akan menjadi pukulan bagi gadis iblis itu. Gadis ini kultivasis Demon Dao dan juga berspesialisasi dalam energi mental. Zhao Feng samar-samar memeriksa Zhuang Wan'er, tetapi tidak menggunakan mata spiritual godanya jika dia ketahuan. Adik kecil yang lucu, siapa namamu? Apa warna rambut yang indah dan garis mata-mata Anda tampaknya unik demikian juga? Zhuang Wan'er tertawa. Zhuang Wan'er merasa kesal karena Zhao Feng bisa menahan suara iblis langitnya dan dia berpikir bahwa itu pemuda ini mungkin terlalu muda untuk dipahami. Tetapi bahkan kemudian, seorang pemuda 17 tahun harus tahu. Zhao Feng mempertahankan keheningannya, tidak ingin berhubungan dengan Zhuang Wan'er dan menyelamatkan beberapa masalah. Itu sudah berbahaya untuk terhubung ke Ye Yanyu. Jika gadis iblis lain dengan level yang sama ditambahkan, hasilnya akan tak terbayangkan. Huff. Sikap dingin apa? Bahkan tidak mau berbicara denganku. Petik 2. Zhuang Wan'er menggunakan Sky Demon Charming Voice lagi dengan sikap manja dan fokus terutama pada Zhao Feng sementara murid Pure Moon Spiritual Sect di dekatnya lagi sepertinya kehilangan jiwa mereka. Sekali lagi Zhao Feng mengabaikannya dan Zhuang Wan'er terkejut tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang paling penting sekarang adalah membuat perjanjian dengan Ye Yanyu dan berurusan dengan pohon menara Yao pertama. Zhao Feng berdiri diam dan melihat Zhuang Wan'er memandangnya sekali lagi seolah-olah dia mencoba menghafal Zhao Feng. Yu Luo di sisi lain merasa marah. Dia baru saja kehilangan ketenangannya pada Sky Demon Charming Voice, Zhuang Wan'er dan kehilangan muka di depan Goddess Ye. Jika setiap pria terpengaruh, dia akan merasa sedikit lebih baik, tapi Zhao Feng, bocah di True Mystic Rank, yang kultivasinya jauh lebih rendah daripada dirinya, yang bisa menahan kedua upaya dari Zhuang Wan'er. Membandingkan keduanya, bukankah ini berarti Yu Luo tidak memiliki pengendalian diri dan tidak dapat menahan keinginannya? Pada saat ini, wajah Yu Luo menjadi hijau dan dia menggertakkan giginya dalam kebencian. Bocah ini selalu bersama Ye Yanyu dan sepertinya dipuji olehnya. Huff, beraninya dia membuatku kehilangan muka di depan Suster Ye. Akan lebih baik jika saya dapat membuat kecelakaan saat melawan pohon menjulang Yao dan membunuhnya. Petik 2. Ekspresi Yu Luo gelap. Zhao Feng tetap diam, tetapi dia bisa merasakan niat membunuh Yu Luo dan permusuhan. Dia menggeleng tak berdaya. Apa yang bisa dia katakan? Dia tidak melakukan apa-apa dan tidak mengatakan apapun untuk menjadi terhubung dengan Zhuang Wan'er. Namun, bahkan kemudian, orang lain mulai membencinya dan orang itu adalah True Lord Reng. Dia memang tidak bersalah cukup. Tentu saja, Zhao Feng tidak keberatan ini. Yu Luo tidak menempatkan Zhao Feng di matanya, tetapi Zhao Feng menempatkannya di matanya. Pada saat ini, Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er, dua orang yang dipilih dari surga mulai mendiskusikan bagaimana menangani pohon Yao yang menjulang. Sebanyak 6 Lord sejati, kekuatan ini memang kuat, 13 negara bahkan tidak memilikinya. Petik 2. Zhao Feng menghela napas dalam hatinya. Dari 10 True Lord, 6 hadir dan 2 dari 3 teratas tiba untuk membahas tentang cara menghadapi pohon Yao yang menjulang.
Zhao Feng tidak dapat berbicara tentang rencana pertempuran dan dia bahkan tidak tertarik. Yang ia inginkan hanyalah mendapatkan satu buah-buah Yao dari pohon dan dia akan puas karenanya. Segera, ketiga pihak mencapai kesepakatan dan mulai mendekati pohon menjulang Yao saat mereka melepaskan serangan mereka. Pohon menjulang Yao mengeluarkan suara gemuruh rendah dan melambai-lambaikan cabangnya yang tebal, mengirimkan gelombang racun hijau ke arah para prajurit. Selain itu, hembusan angin yang kuat mulai bertiup dekat dengan pohon Yao yang menjulang dan mereka bisa menghancurkan seluruh bangunan dengan mudah. Tidak bagus, semuanya, hentikan. Di udara, kabut hitam yang diciptakan oleh Blackcliff Palace dihancurkan dan beberapa mayat dan kerangka dihancurkan bahkan sebelum mencapai 100 meter dari pohon Yao yang menjulang. Mereka yang belum mencapai realem roh sejati bahkan tidak dapat terkena sisa-sisa serangan dari pohon Yao yang menjulang dan hanya bisa berfungsi sebagai umpan meriam. Krekek, dengan satu sapuan dari pohon menjulang Yao, lebih dari selusin mayat dan kerangka termasuk beberapa di True Spirit realem hancur. Cabang-cabang pohon itu seperti tiang besar untuk manusia dan setiap ayunan mengandung tenaga yang dihitung oleh ribuan ton. Bahkan 6 True Lord Ranks harus sangat berhati-hati di sekitar cabang pohon Yao yang menjulang. Setiap ayunan cabang akan menyebabkan angin bertiup dan mengirim gelombang udara yang membuat realma roh sejati yang normal tidak dapat bernapas. Kekuatan pertempuran pohon Yao semakin kuat dari yang diperkirakan. Tidak seorang pun di bawah realem inti asal dapat menghadapinya secara langsung. Petik 2. Zhao Feng duduk di Tree Flowered Treasure Lotus di udara. Posisi di mana dia berada tepat di luar batas ofensif of the Towering Yao dan akar di tanah tidak bisa menghubunginya. Segera, Zhao Feng menyaksikan puncak jenius True Mystic Rank sengaja terkena gelombang udara dan jatuh ke tanah. Dia kemudian terjerat oleh akar pohon Yao yang menjulang, menjadi pupuknya. Bahkan 6 True Lord Ranks hanya bisa menyerang di udara dari jarak jauh. Manusia, Anda akan membayar ketidaktahuan Anda. Petik 2. Suara buram yang dalam bergema di hutan yang berasal dari pohon Yao yang menjulang. The Towering Tree Yao sudah berubah menjadi Yao. Itu memiliki pikirannya sendiri dan nyaris tidak bisa berbicara. Pohon ini Yao telah dimandikan di matahari dan esensi bulan untuk waktu yang sangat lama dan tubuhnya sebanding dengan real core originum. Jangan melawannya langsung dan aus. Petik 2. Qigui memperingatkan dan dengan hati-hati mengendalikan sekelompok mayat hantu untuk melawan akar pohon Yao di tanah. Akar pohon Yao sangat kuat dan bahkan mayat hantu di True Human dan True Mystic Rank merasa sulit untuk memotongnya. Namun, para jenius istana Blackcliff memiliki keterampilan mereka sendiri dan menggunakan udara busuk untuk mengikis akarnya. Darah sejati kultivator True Lord Rank menggunakan teknik darah dan mengirim busur bulan-bulan darah menuju akar pohon Yao. Blood Demon Course Palm, cahaya dengan warna darah bersinar dari kultivator True Lord Rank yang dirampok darah dan dagingnya mulai mengering. Serangan pada True Lord Rank menghancurkan akar kecil di satu telapak tangan dan kekuatannya tampaknya agak melawan pohon Yao yang menjulang. Selain itu, Mo Yu dari istana Blackcliff, yang tubuhnya kering dan berkilau dengan perak, sebenarnya di tanah melawan akar. Tangan penyembelihan roh jiwa surgawi. Kulit Mo Yu bersinar dengan perak dan anggota tubuhnya mulai membesar menjadi seukuran raksasa kecil. Dengan satu telapak tangan berisi udara kematian, dia mengirim api perak gelap ke akar terdekat dan mengubahnya menjadi genangan air hitam. Orang ini adalah penguat mayat Kors dan cukup kuat untuk melawan akar kecil kepala pohon Yao yang menjulang. Mata spiritual Lord Zhao Feng memandang berkeliling dan melihat Mo Yu, orang yang hidup, mati, dengan tubuh terkuat, melawan akar kecil dari tepi luar. Di udara, Ye Yanyu dan Zhuang Waner seperti dua dewi yang mengirim serangan dahsyat mereka untuk berbenturan dengan pohon Yao yang menjulang. Boom! Beberapa cabang kecil dari pohon menjulang Yao retak. Jika itu adalah True Lord Rank normal lainnya tanpa serangan kuat dari keduanya, mereka tidak akan dapat mematahkan beberapa cabang kecil. Namun, setelah 1 jam bertarung, ekspresi kedua gadis menjadi lebih serius. Cabang-cabang yang mereka pecahkan hanyalah yang ada di ujung-ujungnya dan tidak ada apa-apa bagi pohon Yao yang menjulang. Ding ding peng. Keduanya mencoba memecahkan beberapa yang lebih besar tetapi hanya goresan kecil yang tersisa pada mereka. Ding ding ding. Zhao Feng menarik lohou baunya dari jauh dan mengirim anak panah ke pohon tetapi tidak ada reaksi. Kiu kiu kiu. Setelah 3 panah lohou kembali, Zhao Feng memeriksa tempat itu dengan mata spiritual godanya dan hanya melihat tanda samar bahkan lebih kecil dari jari kelingking dan tidak bisa menahan napas dingin. Ini berarti serangan dari True Lord Ranks normal seperti lalat dan nyamuk ke pohon Yao yang menjulang. Paling-paling,
Itu hanya akan tidak nyaman tetapi tidak ada yang serius yang akan terjadi. Bahkan serangan terkuat dari Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er tidak dapat membahayakan pohon Yao yang menjulang. Yang menangani kerusakan paling banyak adalah kultivator True Lord Reng yang dirampok darah. Serangannya bisa mengikis kekuatan hidup dan membalas kekuatan alam. Darah misteri tanah setan. Cahaya darah memancar dari kultivator True Lord Reng yang dirampok darah dan mengikis akar yang lebih kecil di dekatnya. Kemanapun cahaya itu pergi, tanah tampaknya menjadi satu dengan dia dan melanjutkan jalan erosinya. Meskipun dia hanya melukai akar kecil di dekatnya yang tidak ada apa-apanya bagi pohon Yao yang menjulang, dia masih melakukan lebih banyak kerusakan daripada Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er. Pemikiran ketiga sekte itu benar. Dengan berhasil mengikis akar pohon Yao yang menjulang, itu bisa memotong sumber dayanya dan melemahkannya. Petik 2. Namun, Zhao Feng menggeleng menyesal. Dia tahu ini tidak efektif dengan memeriksanya dengan mata spiritual Lordnya karena akar pohon menjulang Yao sangat dalam ke tanah dan yang paling jauh mencapai 10 mil ke tanah. Menghancurkan akarnya lebih dari 100 kali lebih keras daripada menghancurkan ranting-rantingnya. Bahkan jika 10 atau 20 True Lord Rangs lainnya datang, mereka tidak akan bisa menyelesaikan pohon Yao yang menjulang. Zhao Feng yakin di dalam hatinya. Pohon menjulang Yao tidak bisa bergerak dengan baik tetapi kemampuan menyerang dan pertahanannya hampir sama dengan Origin Core Realm dan dalam hal kekuatan hidup dan kekuatan tubuh, pohon menjulang Yao jauh lebih kuat daripada penguasa. Tepat saat dia berpikir, situasinya berubah. Jeritan datang dari tanah dan melihat ke atas, membasmi setelah Ruth melilit darah peringkat True Lord Reng. Retak, The Blood Robet True Lord Reng dipelintir menjadi bentuk yang tidak dapat dikenali lalu ditenggelamkan ke tanah, menjadi pupuk. Adegan ini membuat hati para murid lainnya melompat dan semuanya mengambil nafas dingin. Bahkan 5 True Lord Reng lainnya pun linglung. Akar dari pohon menjulang Yao sangat portabel dan itu langsung memindahkan akarnya dari daerah lain ke tempat ini untuk membunuh darah yang dirampok True Lord dalam satu pukulan. Hati Zhao Feng menjadi dingin. The Towering Tree Yao lebih pintar dari yang dia pikir dan itu benar-benar tahu taktik bertarung. Ledakan. Pada saat yang sama, kerangka True Lord Reng yang dikendalikan Qi Gui jatuh dari langit saat hancur berkeping-keping oleh cabang. Dua kecelakaan itu terjadi hampir sekaligus. Ini berarti dalam sekejap, dua makhluk True Lord Reng telah dibunuh oleh pohon Yao yang menjulang. Mundur, ekspresi Zhuang Wan'er berubah. Setelah Istana Iblis Bulan kehilangan jenius True Lord Reng, Zhuang Wan'er kehilangan niat bertempurnya. Mundur untuk sekarang, dua True Lord of Blackcliff Palace memimpin orang-orang mereka untuk mundur. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pohon menjulang Yao terlalu menakutkan. Itu bisa menahan senjata, api, dan air. Serangannya bahkan bisa langsung membunuh True Lord Rangs. Pada saat ini pada waktunya, para jenius dari ketiga sekte semua tercengang. Ye Yanyu dan Yu Luo memimpin kelompok mereka keluar dari jangkauan ofensif pohon Yao yang menjulang. Seperti yang kuharapkan, Zhao Feng tidak terkejut dengan hasil ini. Sama seperti yang dia pikirkan, bahkan jika 10 atau 20 pengembara True Lord ranking normal lainnya datang, mereka tidak akan mengalahkan pohon Yao yang menjulang. Ini seperti mengatakan lusinan orang di Realm Ascended melawan Realm Spirit Realm. Yang pertama akan kalah dengan mudah. Perbedaan antara True Spirit Realm dan Origin Core Realm juga sangat besar. Jika pohon menjulang Yao memiliki setengah kecepatan dari Real Core Originum, setidaknya 90% orang di sini akan mati. Zhao Feng menjadi lebih berhati-hati dari Real Core Originum karena dia tahu lebih banyak. Sosoknya melintas dan menghalangi jalan Ye Yanyu. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Yu Luo berteriak saat niat membunuh melintas di matanya. Apa yang ingin Anda katakan? Ye Yanyu mengamati pemuda ini di depannya dengan tenang. Tidak perlu baginya untuk waspada dengan kekuatannya. Sebenarnya, rantai pemikiran semua orang menuju ke arah yang salah sebelumnya. Kata Zhao Feng perlahan. Oh, berbicara, Ye Yanyu tampaknya tertarik, tapi Yu Luo dan teman dekatnya menghina wajah mereka. Kita tidak harus mengalahkan pohon Yao yang menjulang untuk mendapatkan imbalannya. Itu seperti mengatakan ada harta tak tertandingi di kota yang dijaga dengan baik. Jutaan pasukan mungkin tidak bisa menurunkan kota, tetapi pencuri ulung bisa mendapatkan harta karun tanpa terluka. Petik 2. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.